Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Nur Saparwadi. Bagaimana kabar teman-teman? Hari ini semoga lebih baik dari sebelumnya. Semoga diberikan kekuatan, kesabaran untuk menghadapi penyakit yang sangat istimewa ini. Baik, di video kali ini saya akan berbicara mengenai ciri-ciri sembuh dari GERD dan anxiety. Karena ini merupakan salah satu request dari teman kita untuk dibuatkan video mengenai ciri-ciri GERD dan anxiety ini. Oke, jika teman-teman baru pertama kali melihat video ini, baru pertama kali melihat channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe. Jika suka terhadap video ini atau jika video ini bermanfaat, silahkan share dan tinggalkan pesan-pesan positif. Kita berbagi, kita sama-sama sharing terkait penanganan bagaimana mengatasi GERD dan anxiety ini. Baik, langsung saja ketika kita berbicara mengenai ciri-ciri sembuh dari GERD dan anxiety ini, karena ini adalah merupakan salah satu sebenarnya yang dapat membuat kita sulit keluar dari yang namanya anxiety ini, cemas berlebihan. Karena sedikit berbeda dengan orang-orang lainnya yang memiliki penyakit biasa seperti sariawan, flu, dia tidak memikirkan ciri-ciri sembuh dari flu dan sariawan tersebut. Karena yang dia fokuskan atau dia lakukan hanya proses. Tatkala kita memiliki cemas berlebihan, kita selalu berpikir atau selalu memprediksi bahwa apa yang belum terjadi, kita sudah memprediksikan itu tersebut. Sehingga itu yang akan memfokuskan pikiran kita terhadap ciri-ciri sembuh. Sehingga setiap hari kita berpikir bahwa kapan kita bisa keluar dari GERD dan anxiety ini. Sebenarnya tanpa kita sadari, seiring berjalannya waktu, seiring kita menikmati proses, setiap hari kita lewati, kita sudah berikhtiar dengan semaksimal mungkin, tatkala kita akan sembuh dengan sendirinya, walaupun kita tidak tahu sebenarnya ciri-cirinya seperti apa. Tapi di sini saya akan berbagi kepada teman-teman terkait ciri-ciri sembuh dari GERD dan anxiety ini. Oke, teman-teman, yang pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah rasa atau setidaknya yang kita rasakan setiap hari itu sudah sedikit berbeda, atau pikiran-pikiran kita sudah tidak terfokus lagi kepada penyakit tersebut. Yang kedua terkait dengan GERD ini adalah berkurangnya rasa asam di mulut atau sensasi-sensasi yang ditimbulkan oleh lambung itu sendiri sedikit berkurang. Dan untuk BAB sudah mulai berbentuk, sudah kelihatan fesesnya agak keras. Nah, terus kondisi tidur kita sudah mulai agak stabil. Berjalan sempoyongan sudah sedikit berkurang, sehingga sensasi-sensasi yang kita rasakan setiap hari sedikit berbeda. Atau pas bangun pagi biasanya kita takut, pas bangun pagi biasanya kita jantung kita berdebar. Saat kita mulai proses penyembuhan, pasti akan sedikit berkurang. Bangun pagi rasanya agak ringan. Nah, ini yang akan sebenarnya menumbuhkan rasa semangat teman-teman ketika ciri-ciri sembuh dari GERD dan anxiety ini sudah ada di dalam diri kita. Itu yang akan menumbuhkan semangat teman-teman. Tapi ketika sudah berjalan atau proses yang kita lalui untuk keluar dari GERD dan anxiety ini, tiba-tiba sensasi itu kembali datang. Itu diakibatkan karena pola makan kita atau sedikit pantangan-pantangan yang ada, yang kita sudah pantang terkait dengan GERD asam lambung ini, kita tidak hiraukan sehingga menimbulkan gejala-gejala baru atau sensasi baru yang kita timbulkan. Sehingga itu yang akan membuat kita cemas, panik. Nah, oleh sebab itu teman-teman, apapun sensasi baru yang teman-teman rasakan ketika proses itu, proses penyembuhan, jangan panik, rileks,
tarik napas, dan usahakan tidur 45 atau 30 derajat. Sehingga itu yang akan membuat kita tenang. Karena sebenarnya teman-teman, penyakit ini, apalagi penyakit asam lambung, adalah penyakit sejuta umat. Bukan hanya di negara kita saja memiliki asam lambung. Bahkan di seluruh dunia sudah ada, atau menurut survei di tahun 2015 itu sungguh banyak. Berapa banyak orang terbelenggu oleh GERD dan anxiety ini. Tapi orang yang memiliki asam lambung biasa, tidak memiliki cemas berlebihan, dia tidak memikirkan ciri-ciri sembuhnya. Dia tidak memikirkan bagaimana cara atau bagaimana yang dia lakukan setiap harinya, karena dia hanya fokus terhadap pekerjaan atau proses ketika dia melakukan penyembuhan. Nah, tapi perbedaannya dengan kita yang memiliki cemas berlebihan sedikit berbeda. Tatkala kita setiap hari fokus terhadap penyakit kita, fokus terhadap sensasi apa yang kita rasakan setiap hari, karena itu yang sebenarnya yang membuat kita semakin lambat atau semakin sulit keluar dari GERD dan anxiety ini. Karena setiap hari kita memikirkan, saya besok sensasi apa yang muncul di dalam diri saya, sehingga ketika kita merasakan agak ringan, merasa bahwa sensasi itu berkurang. Karena setiap hari pikiran-pikiran kita itu dilingkari oleh hal-hal negatif. Oleh sebab itu teman-teman, untuk bisa keluar dari GERD dan anxiety ini adalah sebenarnya yang utama adalah perbaiki pola pikir. Ketika kita sudah mampu memperbaiki pola pikir kita, atau kita bisa berpikir positif, atau setidaknya mengurangi pikiran-pikiran negatif yang datang setiap hari, pasti asam lambung atau GERD yang kita miliki akan secara perlahan akan berkurang, karena fokus kita hanya terfokus kepada pekerjaan kita. Karena orang yang memiliki GERD dan anxiety ini fokusnya bisa diragukan, karena ketika kita memiliki GERD dan anxiety memang kita kurang fokus, sehingga tapi anehnya fokus kita hanya pada penyakit dan sensasi yang kita rasakan. Nah, terkait dengan ciri-ciri sembuh dan GERD dan anxiety ini adalah teman-teman yang merasakan bagaimana teman-teman bangun pagi, rasanya seperti apa, jalan sudah tidak sempoyongan lagi, pola pikir kita sudah tidak memikirkan masa depan yang aneh-aneh, perasaan takut yang setiap hari silih berganti hadir, perasaan takut mati, was-was, takut naik motor, takut dengan keramaian sudah tidak ada lagi yang muncul di dalam pikiran kita. Itu sudah menandakan ke arah yang lebih baik. Atau jantung kita biasanya berdebar setiap hari tapi sudah tidak ada lagi seperti itu, maka itu sudah menunjukkan bahwa kita sebenarnya mau sembuh. Tinggal bagaimana caranya supaya kita bermaksimal mungkin untuk melakukan proses dengan baik, karena tidak ada yang mengkhianati hasil daripada ketika kita sudah betul-betul menjalankan proses itu dengan baik, ikhtiar dengan baik. Memang di perjalanan atau 1 bulan 2 bulan kita melakukan proses penyembuhan, kadang sensasi itu muncul kembali. Jangan dihiraukan, jangan panik, karena ketika kita panik, ketika kita khawatir dengan sensasi itu, maka asam lambung itu akan naik, sehingga asam lambung itu berlebihan lagi. Karena penyakit ini ada pada pola pikir kita, tingkah laku, atau luka batin yang ada. Di video berikutnya saya akan membahas penyebab terjadinya GERD dan anxiety ini, karena itu sangat luar biasa apa yang menyebabkan, karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang menyebabkan itu bisa terjadi. Mungkin karena faktor keturunan, faktor luka batin, atau kita sering tertutup, atau kita egois, emosi. Nah, oleh sebab itu saya akan selalu berbagi kepada teman-teman terkait dengan penanganan saya mengenai GERD dan anxiety ini. Orang lain bisa
kenapa kita tidak bisa. Itu yang selalu teman-teman tanamkan dan selalu katakan di alam bawah sadar teman-teman, afirmasi positif, semua akan baik-baik saja. Itu selalu diungkapkan. Pasti insya Allah ada titik terang. Intinya kita berusaha, berikhtiar, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100% kita berserah, insya Allah pasti kita akan diberikan petunjuk. Oke, baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.